wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya kenalin, aku Tias dari Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB University. Mungkin boleh share PPT-nya. Nah, di sini aku mau jelasin tentang ilmu keluarga dan konsumen. Mungkin teman-teman belum pada tahu ilmu keluarga dan konsumen apa sih gitu. Bisa di next aja. Jadi ilmu keluarga dan konsumen itu keilmuan yang digunakan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan memfokuskan pada pengembangan kualitas anak serta pemberdayaan keluarga dan konsumen. Jadi di IKK itu kita belajar tentang keluarga, anak, dan juga konsumen. Next. Nah, kalau kata orang-orang IKK itu ilmunya lengkap banget karena kayak gabungan dari berbagai ilmu gitu. Di sini kita di ilmu dasarnya itu ada sosiologi, psikologi, komunikasi, manajemen, sama ekonomi, kayak gitu. Terus bisa di next. Nah, divisi keilmuan di IKK tuh ada 3, keluarga, kayak yang tadi aku bilang, di situ ada materi teori keluarga, perkembangan keluarga, ekologi keluarga, ekonomi keluarga, terus ada usaha ekonomi keluarga, dan pokoknya masih banyak lagi. Terus kalau di divisi anak, itu kita belajar tentang psikologi anak, pendidikan holistik, pengembangan karakter, pengukuran perkembangan anak, dan di situ kita juga punya lab khusus, itu lab tumbuh kembang anak. Jadi labnya itu kalau orang-orang di lab mainnya mungkin gelas ukur kayak gitu. Kalau kita mainnya main balok, terus mandi bola kayak gitu. Terus habis itu di divisi konsumen itu ada perilaku konsumen, pemasaran sosial, pendidikan dan perlindungan konsumen dan lain-lain. Nah, kalau di divisi konsumen ini sendiri tuh kita sering waktu belajar juga kayak oh ternyata gini ya gitu. Karena kita sendiri kan juga konsumen ya. Kita sehari-hari tuh sebagai konsumen kayak gitu. Boleh di next. Nah, ini fun fact di IKK. IKK itu cuma ada 1 di Indonesia dan fakultasnya juga cuma 1 di Indonesia, Fakultas Ekologi Manusia, dan itu ada di IPB. Nah, terus anak IKK juga sering disebut sebagai calon mantu bersertifikat karena kita belajar tentang keluarga, tentang anak, juga konsumen yang emang deket banget ilmunya sama kehidupan kita. Terus cowok di kakak itu limited edition. Pokoknya emang dikit banget gitu. Terus anti laprak banyak turlap. Kita tuh gak pernah ada laprak, tapi lebih sering turlap. Jadi kita sering turun lapang ke masyarakat, ke keluarga-keluarga, terus juga ada tugas yang emang nanti tuh kita wawancara sama keluarga, wawancara ke anaknya, atau kadang ngajar ke TK, terus juga ada yang wawancara pasutri gitu, pasutri yang baru nikah kayak gitu. Terus ya yang tadi aku bilang juga ilmunya dekat banget sama kehidupan. Misalnya kayak misal kita belajar psikologi anak, misal perkembangan anak. Terus waktu kita belajar kayak oh ternyata ini kayak gini ya gitu. Ternyata waktu aku kecil kayak gini, waktu kita lihat saudara kita atau siapa yang masih kecil, oh ternyata ini gitu. Terus yang tadi konsumen juga, keluarga juga, waktu kalau misal belajar perkembangan keluarga, biasanya kayak misal, oh perkembangan keluarga tahap 1, oh ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Itu deket banget sama kehidupan. Terus bisa di next. Nah,
Profil lulusan IKK sendiri itu ada pendidik keluarga, sebagai ahli pemberdayaan keluarga dan konsumen, terus asisten peneliti, terus pengelolaan pendidikan, itu anak usia dini berbasis karakter. Jadi IKK sendiri juga punya lab school sekolah karakter gitu, itu TK sama SD, yang di situ tuh banyak lulusan IKK yang jadi guru di situ, kayak gitu. Terus sebagai konsultan keluarga, anak, dan juga konsumen, terus pengelola program, ini biasanya masuk ke pemerintah-pemerintah gitu, misal kayak di BKKBN, kayak gitu. Terus Menteri Pemberdayaan Wanita, itu juga bisa, karena di situ ada peningkatan ketahanan keluarga, kualitas anak, kayak gitu. Boleh di next. Nah, ini testimoni dari anak-anak IKK. IKK tuh ilmu yang sangat penting, tapi masih dianggap gak penting sama masyarakat. Jadi IKK itu sering diremehin sama masyarakat gitu. Kayak misal, ngapain sih belajar tentang keluarga gitu. Padahal kan gak harus belajar di kuliah gitu. Padahal kalau misal kita belajar di kuliah tuh bisa lebih rinci gitu. Terus IKK itu ilmu yang sangat berharga, bahkan tak ternilai. Bisa dilihat di Departemen IKK, di Indonesia hanya satu. Kalau dipikir-pikir lagi, yang menganggap ilmu keluarga gak penting itu kayaknya bukan masyarakat aja, tapi pemerintah juga. Nah, ini tuh kalau menurut mahasiswa IKK juga, kayak ya kalau misal emang pemerintah ataupun masyarakat menganggap IKK itu penting, harusnya nggak cuma satu kan di Indonesia, kayak gitu. Terus boleh di next. Nah, ini juga ada testimoni, dia nggak nyesel masuk IKK karena awalnya pengen psikolog, tapi karena keterbatasan wawasan, jadi dia sadar diri gitu. Terus alhamdulillah di IKK dia benar-benar sesuai keinginan karena meneliti lebih detail soal manusia. Nggak cuman sebagai part of family, tapi juga sebagai seorang individu. Nah, terus juga ada lagi merasa beruntung banget karena kita dibutuhin untuk Indonesia, merasa precious itu karena nggak ada prodi yang emang benar-benar concern ke keluarga. Sedangkan masalah tuh banyak banget kalau dikulik awal mulanya dari keluarga dan tahap anak. Nah, ini emang benar, kayak misal ada masalah pencurian gitu. Bisa jadi waktu dikulik-kulik-kulik, itu akarnya itu karena keluarganya bermasalah gitu. Atau bisa juga karena waktu dia masih kecil ada trauma di keluarganya atau pengasuhan anaknya kurang benar. Boleh di next. Nah, ini yang tadi aku cerita tentang turun lapang, itu kita langsung turun lapang ke masyarakat-masyarakat di sekitar IPB biasanya. Itu ini ada yang emang ini kan di rumah gitu. Nah, kalau yang di bawah itu ada kita ke pasar. Kita ke pasar, kita nanya tentang perekonomian di pasar gimana, tapi kita juga ngambil dari sisi keluarganya gitu, perekonomian keluarganya kayak gimana, berpengaruh enggak, kayak gitu. Terus ini juga kita lihat dari peternak burung puyuh kayak gitu. Lihat sisi ekonomi keluarganya kayak gimana, berpengaruh enggak sama kesehatan keluarganya, kayak gitu. Next lagi. Nah, ini juga kita pernah ada tugas yang kita tuh jalan pagi sehat, kita keliling kebun raya buat nyari responden buat ditanyain dari sisi konsumennya gitu, kayak kenapa dia memilih memakai waktunya untuk jalan pagi, bukan buat tidur atau misal buat beres-beres rumah kayak gitu. Itu dari sisi konsumen bisa dilihat dari situ. Terus ini kuliah umum kita juga suka ngada apa panggil dosen dari luar kayak gitu. Terus nah yang ini tuh tugas akhir hasil skripsian itu benar-benar kita dikasih tugas yang kita tuh nyari topik, setiap orangnya beda, dan waktu di akhir dipresentasiin pakai bahasa Inggris kayak gitu. Boleh di next. Udah sekian dari aku. Kalau misal mau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan aja.
kasih. Sama. Wih, keren banget ya. Wow. Ini mirip-mirip jurusan psikologi berarti ya, Kak. Tapi lebih spesifik ke keluarganya. Iya, benar. Terus ini juga masih baru satu di Indonesia dan satu-satunya ya, Kak, di IPB berarti. Iya, Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang lainnya bisa ditulis di kolom chat ataupun langsung bisa raise hand. Oke banget. Laki-laki boleh masuk jurusan itu gak, Kak? boleh banget. Karena laki-laki juga bagian dari keluarga kan. Betul sekali. Udah jadi bisa bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, Kak? Insya Allah, amin. Kalau apa ya, Kak? Matkul, kalau matkulnya itu yang menurut Kak kebanyakan teori atau turun ke prakteknya gitu, Kak? Sebenarnya banyak teori gitu sih, cuman ya kalau misal kita praktek itu nanti dikaitin sama teorinya gitu kan. Kita tuh sedikit sih praktikumnya, termasuknya lebih banyak kuliahnya gitu. Kalau wah cocok banget buat yang punya jiwa sosial tinggi, itu cocok banget masuk ke sini ya, Kak. Iya benar. Karena banyak juga anak IKK yang bilang dia itu introvert, tapi waktu masuk IKK jadi mulai agak-agak agak-agak ekstrovert gitu. Karena sering interaksi sama banyak orang kayak gitu sih. Ya, benar banget. Mungkin kalau yang mau menumbuhkan jiwa sosial bisa banget juga masuk ke IKK ini. Terus kalau matkul yang Kak Tias merasa paling senang gitu, Kak, itu matkul apa, Kak? Kalau aku suka ini sih, psikologi anak sama psikologi umum. Soalnya itu benar-benar kayak, kalau psikologi umum tuh kan membahas tentang diri kita gitu. Jadi kadang tuh ngerasa kayak, oh ini gini ya, oh ini harusnya gini, kayak gitu. Nggak seharusnya kayak gini, kayak gitu. Terus kalau psikologi anak, karena ya deket aja gitu sama kita, dan emang aku lebih tertarik ke divisi anak kayak gitu. Hmm, eh, Terus kalau yang paling susah itu apa, Kak? Ini. Apa gampang semua gitu? Yang paling susah sebenarnya tuh kalau dari anak IPB sendiri tuh sering bilang pengen pindah ke jurusan IKK gitu. Karena mereka bilang kita prodi paling santai kayak gitu. Tapi kita sendiri juga pusing sebenarnya. Karena ada satu matkul kemarin di semester 3 itu yang tadi tugas akhir rasa skripsi itu kita jadi seminggu tuh pertemuan 3 kali. Yang pertama kita dikasih materi, yang kedua kita dikasih tugas, terus yang ketiga kita konsultasi nih tugasnya ini udah bener belum, abis itu nanti revisi kayak gitu. Jadi setiap pekan itu satu bab kayak gitu, misal pendahuluan, terus latar belakang kayak gitu. Jadi itu bener-bener detail banget karena setiap anak pasti konsultasi ke dosennya kayak gitu. Terus waktu di akhir juga harus presentasi pakai bahasa Inggris kan. Jadi itu sih matkul yang bikin semua orang tuh pusing di kakak. Itu matkul apa, Kak? Studi keluarga dan konsumen. Tapi seru sih, bermanfaat banget. Udah bisa langsung skripsi kayaknya sih. Ya gitulah. Survive. Survei survei ke keluarga gitu nggak Kak? Iya, kita langsung survei ke keluarga-keluarga gitu. Terus juga nanti tuh di semester 4 atau 5 itu kita ada matkul
konseling keluarga yang kita emang bener-bener langsung ke keluarga-keluarga. Bahkan ada tugas tuh yang nyari respondennya, misal kayak pasutri yang baru menikah berapa bulan kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih kayak apa sih masalah kalau misalnya orang yang baru nikah dalam berapa bulan tuh gitu. Terus kalau di IKK-nya sendiri tuh ada hitung-hitungannya gak sih, Kak? Apa nggak ada? Kalau aku sejauh ini belum ada sih, soalnya aku juga kan kalau di IPB itu kita baru masuk ke jurusan itu semester 3 ya, jadi aku emang baru masuk ke IKK semester 3 ini gitu, baru 1 semester. Oh gitu, Kak. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan, oh IKK gelarnya apa tuh, Kak? Oh iya ya, benar. IKK gelarnya SSI. PSSI. Dan SKK. SSI. Sosial ya, Kak? Apa? Kepanjangannya apa, Kak? SSI. Sarjana Sains. Kayak anak FMIPA. Oh, berarti itu Iya nggak masuk sih ke FMIPA? fakultas MIPA, Kak? Enggak, kalau fakultasnya kita Fakultas Ekologi Manusia. Itu juga ada satu doang di Indonesia. Oh, keren, keren. Mungkin kalau yang masih ada pertanyaan, kalau penugasan. Bentuk outputnya nanti berupa apa? Nanti biasanya kita dipresentasiin gitu aja sih. Kalau yang sekarang aku apa yang udah aku alamin gitu, itu cuman dipresentasiin ke dosen, nanti dikoreksi ini udah sesuai belum teorinya kayak gitu. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Kalau udah nggak ada, terima kasih kepada Kak Tias yang telah memaparkan jurusan IKK. Nah, selanjutnya bakalan ada ini